sebuah kasus pembunuhan tidak pernah benar-benar dimulai di ruang sidang, tetapi selalu dimulai dari sebuah peristiwa yang sunyi, yang kemudian kita selalu sebut itu sebagai tempat kejadian perkara yang tetap. Namun setelah itu, muncul pertanyaan besar yang jarang sekali dibahas. Siapa yang sebenarnya berwenang untuk menangani kasus tersebut? Apakah itu polisi? Atau jaksa? Atau bahkan hakim? Dalam video ini, saya Salwa Safatul Marwah akan mengkaji tentang problematika kewenangan dalam tahap penyelidikan dalam perkara pembunuhan di Indonesia. Pembunuhan merupakan tindak pidana berat yang menyangkut hak paling fundamental manusia, yaitu hak untuk hidup. Oleh karena itu, penanganannya menuntut ketelitian, profesionalitas, dan kepatuhan penuh terhadap hukum acara pidana. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, kewenangan penanganan perkara pembunuhan terbagi antara kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, serta peradilan negeri atau pengadilan negeri sebagai lembaga yang mengadili dan mengurus perkara. Namun, dalam praktiknya, pembagian kewenangan tersebut seringkali berjalan tidak ideal. Sering muncul persoalan dalam pelaksanaan kewenangan, khususnya pada tahap awal penyelidikan. Dalam perkara pembunuhan, proses hukum diawali dengan tindak penyelidikan. Yaitu tindakan awal kepolisian setelah peristiwa pembunuhan untuk memastikan kronologi kejadian, sebab kematian korban, serta mengamankan tempat kejadian perkara dan mengumpulkan keterangan awal. Setelah ditemukan dugaan kuat tindak pidana, proses dilanjutkan ke penyidikan, yaitu tahap ketika penyidik mulai mencari dan menetapkan tersangka, mengumpulkan alat bukti, melakukan pemeriksaan saksi dan ahli, dan menyusun berkas perkara untuk dilimpahkan ke kejaksaan. Secara normatif, kewenangan penyelidikan dan penyidikan diatur dalam pasal 1 ayat 5 dan pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sementara itu, kewenangan mengadili dan memutus perkara berada pada pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Nah, pembagian kewenangan tersebut menunjukkan adanya batas kewenangan yang tegas antara aparat penegak hukum, namun seluruhnya saling berkaitan dalam satu sistem peradilan pidana. Pada tahap penyelidikan dan penyidikan, kepolisian memegang kewenangan yang sangat dominan. Jadi polisi itu tidak hanya menentukan apakah suatu peristiwa itu merupakan tindak pidana, tetapi juga membentuk konstruksi awal perkara, termasuk penentuan tersangka, bahkan pengumpulan alat bukti, dan kewenangan yang sangat besar ini pun sering kali tidak diimbangi dengan mekanisme kontrol yang efektif, sehingga membuka ruang terjadinya kekeliruan prosedural maupun pelanggaran hak asasi manusia. Permasalahan itu pun menjadi semakin kompleks ketika perkara pembunuhan itu dilimpahkan ke kejaksaan dan selanjutnya akan diperiksa oleh pengadilan negeri, yang dimana hakim itu sebagai pemegang kewenangan yang bisa mengadili berada pada posisi yang terbatas. Jadi hakim itu tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan ulang, namun dituntut untuk menilai keabsahan seluruh proses hukum yang telah berjalan. Jadi akibatnya, hakim itu seringkali hanya menguji alat bukti yang diajukan kepada persidangan tanpa mampu menelusuri secara mendalam proses perolehan alat bukti tersebut. Nah, dalam konteks ini, muncul dilema antara asas legalitas dan kepastian hukum dengan tuntutan keadilan substantif. Secara hukum acara, sepanjang alat bukti itu memenuhi syarat formil, hakim cenderung terikat untuk menggunakannya sebagai dasar putusan. Namun, secara substantif, apabila alat bukti tersebut diperoleh melalui proses yang bermasalah, maka keadilan yang dihasilkan menjadi patut dipertanyakan gitu ya. Keberadaan mekanisme pra-peradilan itu sebenarnya dimaksudkan untuk menjadi pengawasan atau instrumen pengawasan terhadap kewenangan penyelidik dan penyidik. Namun pada praktiknya,
Seringkali pra-peradilan itu hanya bersifat reaktif dan terbatas, jadi hanya menguji aspek prosedural tertentu tanpa menyentuh substansi kebenaran materialnya pada perkara pembunuhan itu sendiri. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa pengawasan terhadap tahap awal ini masih belum optimal gitu. Akibat dari problematika kewenangan tersebut, pengadilan negeri ini kerap menjadi atau berada dalam posisi paradoks. Jadi satu sisi, pengadilan itu dituntut untuk menjamin tegaknya hukum dan kepastian hukum. Namun di sisi lain, pengadilan juga diharapkan menjadi benteng terakhir pencarian keadilan. Ketika proses penyelidikan sejak awal sudah bermasalah, maka putusan pengadilan itu beresiko hanya menjadi legitimasi formal aja atas proses yang cacat secara substantif. Jadi dengan demikian, problematika kewenangan dalam perkara pembunuhan ini tidak hanya bersifat teknis atau prosedural gitu, melainkan menyangkut desain sistem peradilan pidana secara keseluruhan selama kewenangan penyelidikan dan penyidik itu tidak diawasi secara ketat dan tidak diimbangi dengan peran aktif pengadilan dalam menilai keadilan material, maka potensi terjadinya ketidakadilan dalam putusan pengadilan negeri itu akan terus-terus berulang tanpa adanya kemajuan. Untuk mengatasi hal tersebut, menurut saya bisa dilakukan beberapa langkah. Salah satunya dengan meningkatkan profesionalitas aparat kepolisian melalui pelatihan rutin terkait teknik penyelidikan dan pengumpulan bukti yang sah secara hukum. Lalu yang selanjutnya bisa dengan meningkatkan koordinasi aktif antar lembaga dari mulai kepolisian, kejaksaan, bahkan pengadilan itu sendiri. Nah, contohnya itu mengadakan rapat koordinasi rutin tentang kasus itu sendiri agar setiap langkah proses hukum itu bisa saling mendukung dan tidak ada kesalahan dalam prosedur gitu. Jadi bisa dicegah sejak awal tahapan gitu. Lalu yang selanjutnya bisa dengan penguatan mekanisme pengawasan eksternal, misalnya memperluas peran pra-peradilan untuk memastikan hak tersangka dan korban itu terlindungi. Dan yang terakhir bisa dengan meningkatkan atau menyertakan dokumentasi dan transparansi setiap tindakan penyelidikan dan juga penyidikan itu dicatat dengan lengkap dan dapat diakses oleh pengawas sehingga prosesnya itu jelas dan akuntabel. Nah, dengan langkah-langkah tersebut tahap penyelidikan dan penyidikan ini tidak lagi menjadi titik lemah, melainkan menjadi fondasi yang kuat bagi pengadilan untuk menjatuhkan putusan yang adil dan sah secara hukum. Juga bisa diterima oleh masyarakat, sehingga sistem peradilan pidana ini benar-benar menegakkan keadilan yang substantif, bukan hanya sekedar formalitas hukum aja. Pada akhirnya, membongkar problematika tahapan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara pembunuhan di Indonesia ini bukanlah sekedar untuk menunjukkan kesalahan pihak tertentu gitu, tapi tujuannya itu untuk memastikan bahwa setiap nyawa yang hilang bisa ditangani melalui sistem hukum yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Keadilan sejati itu tidak hanya terlihat dari putusan pengadilan, tetapi juga dari bagaimana tahapan penyelidikan, juga penyidikan itu dijalankan sejak awal gitu. Jadi dengan pengelolaan kewenangan yang baik pada setiap tahapannya, jadi proses hukum itu jadi bisa menjamin hak korban dan bisa melindungi tersangka dan bisa membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga video ini bisa memberikan pemahaman bahwa betapa pentingnya proses hukum yang transparan dan adil. Jadi semoga kita tidak hanya sampai di sini saja. Semoga kita bertemu di lain video. Bye-bye.